Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanci dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Saya akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Mata kuliah perilaku organisasi. Apakah yang dimaksud persepsi? Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan senoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif. Mengapa? Karena perilaku orang berdasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pelajari dalam perilaku organisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama perilaku persepsi, yang kedua target, dan yang ketiga situasi. Yang pertama ini pelaku persepsi. Pelaku persepsi ini menafsirkan seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya seperti sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan, kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Yang kedua, target. Target ini gerakan, bunyi, ukuran, dan latar belakang, kedekatan, kemiripan, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar atau lukisan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Dan yang ketiga ada situasi. Situasi juga berpengaruh pada persepsi kita. Misalnya saja seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mal. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Selanjutnya ada persepsi orang, membuat penilaian atas orang lain. Teori atribusi mencoba menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh internal atau eksternal. Penentuan itu sebelumnya sangat tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, konsensus. Konsensus merupakan derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang atau situasi yang sama? Makin banyak yang melakukannya, makin tinggi konsensus dan sebaliknya. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi adalah derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama? Kalau iya, konsistensinya tinggi, dan kalau tidak, konsistensinya rendah. Dan yang ketiga ada kekhususan. Kekhususan merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda? Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah. Selanjutnya ada perbedaan antara sebab akibat internal dan eksternal. Atribusi internal, jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain. Contohnya,
Jika anak memperoleh nilai rapot yang jelek, maka sebabnya dapat saja karena anak itu malas, terlalu banyak main. Ada juga atribusi eksternal jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan. Contohnya, jika anak memperoleh nilai rapot yang jelek, maka sebabnya dapat saja karena ada masalah dengan lingkungannya, orang tuanya bercerai, hubungan yang jelek dengan orang tua, ditekan oleh teman-teman, ataupun gurunya yang tidak menarik. Selanjutnya ada jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Jalan pintas yang kita gunakan dalam menilai orang lain seringkali sangat berguna. Ini memungkinkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Namun, cara tersebut tidak begitu mudah dan dapat membawa kita ke dalam masalah ketika cara tersebut menghasilkan distorsi yang signifikan. Berikut klarifikasi cara pintas dalam menilai seseorang secara umum. Yang pertama ada persepsi selektif. Cenderung untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi kita untuk simulasikan semua hal yang kita lihat. Kita dapat mengambil hanya rangsangan tertentu saja. Persepsi selektif membuat kita membaca orang lain dengan cepat, tetapi resiko menggambarkan gambaran yang tidak akurat. Kita dapat menggambarkan kesimpulan yang tidak dapat dijamin dari sebuah keadaan yang ambigu. Yang kedua ada efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan impresi untuk mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek halo dikonfirmasi dalam sebuah studi klasik di mana objek diberikan sebuah daftar sifat cerdas, terampil, giat, rajin, berkemauan kuat, serta hangat. Subjek diminta untuk mengevaluasi orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Subjek menilai orang itu bijaksana, humoris, populer, dan imajinatif. Ketika daftar yang sama menggabungkan dingin dengan hangat, satu gambaran yang benar-benar berbeda muncul. Subjek membuat sebuah sifat unggul yang mempengaruhi kesan keseluruhan mereka atas orang lain yang mereka nilai. Yang ketiga ada efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Dan yang terakhir ada stereotip. Menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Kalimat-kalimat seperti pria tidak tertarik dengan perawatan anak, pekerja yang lebih tua tidak dapat mempelajari keahlian baru, imigran Asia adalah pekerja keras dan hati-hati, merupakan contoh dari menilai orang lain secara stereotip. Riset menyatakan stereotip beroperasi secara emosional dan seringkali di bawah alam sadar, membuat kita sulit untuk dilawan dan diubah. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas, meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada orang atau situasi tertentu. Selanjutnya, aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Orang-orang dalam organisasi selalu melakukan penilaian terhadap orang lain. Misalnya, seorang manajer harus menilai kinerja karyawan mereka. Kita harus mengevaluasi seberapa besar upaya rekan kerja kita dalam bekerja, dan masih banyak contoh lainnya.
Berikut cara pintas yang sering digunakan secara umum di sebuah organisasi. Yang pertama ada wawancara kerja. Riset membuktikan kita dapat membentuk kesan atas orang lain hanya dalam 10 detik. Berdasarkan pandangan pertama, riset baru mengindikasikan bahwa intuisi individual kita mengenai sebuah kandidat pekerjaan tidak dapat diandalkan dan memprediksi kinerja, tetapi bahwa mengumpulkan semua masukan dari banyak dan keputusan pewawancara berubah sangat sedikit sesudah 4 atau 5 menit pertama wawancara. Sebagai hasilnya, informasi yang diperoleh dari awal wawancara membawa bobot yang lebih besar dibandingkan informasi yang diperoleh sesudahnya. Yang kedua, ekspektasi kinerja. Istilah prediksi pemenuhan diri dan efek Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Ekspektasi menjadi realita. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat bergantung pada proses perspektual. Meskipun penilaian bisa jadi objektif, tetapi lebih banyak orang yang menilai secara subjektif. Tentu ini adalah pemikiran yang keliru. Selanjutnya, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia menghadapi pada 2 atau lebih pilihan alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Akan tetapi, cara individu dapat mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atau suatu masalah yang sedang dihadapi, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah. Mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang, masalah yang kita alami dapat menjadi suatu keuntungan bagi orang lain. Jadi, kesadaran bahwa ada masalah dan bahwa keputusan mungkin atau mungkin tidak diperlukan adalah masalah perseptual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pada umumnya, kita mempunyai data diri berbagai sumber yang perlu kita sharing, proses, dan interpretasi. Data mana yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita akan menjawab pertanyaan itu. Kita juga perlu mengembangkan alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan mempengaruhi hasil akhir. Selama pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi. Untuk meningkatkan cara kita membuat keputusan dalam organisasi, kita harus memahami model-model pengambilan keputusan sebagai berikut. Pengambilan keputusan rasional. Pembuat keputusan tersebut membuat pilihan-pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. 6 langkah model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, menimbang kriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang keempat, membuat alternatif.
Yang kelima, menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria. Dan yang keenam, memperhitungkan keputusan yang optimal. Selanjutnya, bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terlibat dalam rasionalitas terbatas, dan penilaian mereka juga mungkin terdapat bias dan kesalahan. Untuk meminimalkan hal tersebut, orang cenderung terlalu bergantung pada pengalaman, impuls, firasat, dan aturan ibu jari. Berikut ini adalah bias paling umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri, dan yang kedua, bias terpaku pada satu informasi awal. Yang ketiga, bias konfirmasi, pengumpulan data tidak objektif serta selektif. Bias konfirmasi mewakili suatu kasus spesifik dari persepsi selektif. Yang keempat, bias yang tersedia kecenderungan untuk mendasarkan penilaian atas informasi yang tersedia. Yang kelima, eskalasi komitmen. Banyak organisasi menderita karena seseorang manajer bertekad untuk membuktikan bahwa keputusan aslinya benar. Yang keenam, kesalahan random. Kecenderungan untuk percaya dapat memprediksi hasil dari kejadian acak adalah sebuah kesalahan acak. 7. Menghindari resiko. Seseorang yang menghindari resiko akan tetap melakukan hal yang sama dalam pekerjaan mereka daripada mengambil keputusan pada metode inovatif atau kreatif. Yang ke-8, bias penglihatan. Kecenderungan untuk percaya secara salah setelah hasilnya diketahui bahwa kita telah meramalkannya secara akurat. Selanjutnya, pengaruh pada pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu dan batasan organisasi adalah aktor yang mempengaruhi cara orang membuat keputusan dan kemunduran yang rentan terhadap kesalahan dan bias. Yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua kepribadian. Tentu setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda. Kepribadian ini mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh dari kepribadian yang memiliki kehati-hatian dan harga diri. Kehati-hatian bisa mempengaruhi eskalasi komitmen, khususnya aspek kehati-hatian usaha keras untuk pencapaian dan kepatuhan. Harga diri juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada dasarnya, orang yang memiliki harga diri tinggi sangat termotivasi untuk mempertahankan keputusannya, sehingga mereka menggunakan bias pemenuhan diri untuk mempertahankannya. Mereka menyalahkan orang lain atas kegagalannya dan mengambil kredit atas kesuksesannya. Ada jenis kelamin. Riset atas kontemplasi menawarkan pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Kontemplasi bermakna berefleksi dalam waktu yang lama. Dari segi pengambilan keputusan itu berarti terlalu memikirkan masalah. 20 tahun studi mendapati wanita menghabiskan lebih banyak waktu dibandingkan pria dalam menganalisis masa lalu dan masa depan. Wanita hampir 2 kali lebih banyak dari pria dalam mengembangkan depresi. Ada kemampuan mental. Kita tahu orang-orang dengan level kemampuan mental yang lebih tinggi mampu memproses informasi lebih cepat, sehingga Anda mungkin mengekspektasikan mereka juga lebih sedikit beresiko salah mengambil keputusan umum. Karena orang yang lebih cerdas itu lebih baik dalam menghindari kesalahan logis seperti silogisme, salah satu kesalahan interpretasi data. Perbedaan budaya. Budaya berbeda dalam orientasi waktu. Pentingnya rasionalitas, kepercayaan dalam kemampuan yang memecahkan masalah, dan prevensi pengambilan keputusan kolektif. Beberapa budaya menekankan masalah, sedangkan yang lain fokus pada mereka situasi bagaimana adanya. Amerika Serikat masuk dalam kategori memecahkan masalah, sedangkan Thailand dan Indonesia termasuk dalam negara yang menerima situasi sebagaimana adanya. Ada batasan organisasi.
ada evaluasi kinerja. Manajer dipengaruhi oleh kriteria yang menjadi dasar mereka dievaluasi. Jika seorang manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik yang berada di bawah tanggung jawabnya beroperasi terbaik ketika ia tidak mendengar hal negatif, kita akan mendapati manajer pabriknya bekerja menghabiskan banyak waktu untuk memastikan tidak ada informasi negatif yang sampai padanya. Ada sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyarankan pemilihan apa yang memiliki pembayaran pribadi yang lebih baik. Jika organisasi menghargai penginderaan resiko, manajer lebih mungkin untuk mengambil keputusan konservatif. Dari tahun 1930-an, General Motors secara konsisten memberikan promosi dan bonus pada manajer yang tetapi profil dan menghindari kontroversi. Eksekutif ini menjadi ahli dan menghindari isu-isu dan menyerahkan keputusan-keputusan kontroversial pada komite. Peraturan baku, organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai yang diharapkan. Dalam melakukan hal demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Ada batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan yang muncul dengan tenggat waktu eksplisit, sebuah laporan tentang pengembangan produk baru bisa jadi harus siap ditinjau komite eksklusif tanggal pertama bulan tersebut. Kondisi-kondisi demikian sering membuat sulit jika tidak mungkin bagi manajer untuk memperoleh semua informasi sebelum mengambil keputusan. Contoh historis, keputusan tidak dibuat dalam ruang vakum. Mereka memiliki sebuah konteks. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dari arus pilihan yang dibuat di masa lampau sampai seperti hantu yang membututi dan membatasi pilihan-pilihan sekarang. Merupakan rahasia umum bahwa penentu terbesar dari ukuran dari anggaran tahun ini adalah anggaran tahun lalu. Pilihan yang dibuat hari ini sangat besar, merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang dibuat bertahun-tahun. Selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama ada kriteria utilitarianisme, adalah sebuah keputusan yang dibuat berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Tujuan dari keputusan ini adalah memberikan kebaikan besar pada jumlah yang terbanyak. Pandangan ini mendominasi keputusan bisnis dan konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Misalnya dengan memaksimalkan laba, seorang pembisnis dapat memperlihatkan bahwa dia mendapatkan kebaikan dalam jumlah terbanyak dan ketika ia mengeluarkan berperingatan pencatatan untuk 15% karyawannya. Yang kedua ada kriteria etis yang berfokus pada hak. Kriteria etis yang berfokus pada hak adalah membuat keputusan yang konsisten dengan kemerdekaan dan hak fundamental. Ketiga, kriteria terfokus pada keadilan. Kriteria berfokus pada keadilan ini mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan peraturan-peraturan dengan baik dan adil, sehingga terdapat distribusi laba dan biaya secara adil. Selanjutnya, ada meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Meskipun model pengambilan keputusan yang rasional akan sering memperbaiki keputusan, pembuat keputusan yang rasional juga membutuhkan kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan berguna. Kreativitas memungkinkan pengambilan keputusan untuk lebih dapat menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain. Potensi kreatif. Sebagai besar, orang memiliki potensi kreatif yang bermanfaat. Tetapi untuk melepaskannya, mereka harus melarikan diri dari bekas-bekas psikologis yang dapat dari kita jauh ke dalam dan belajar bagaimana memikirkan masalah dengan cara yang berbeda. Perbedaan internasional, tidak ada standar etika global.
organisasi global harus menetapkan prinsip-prinsip etika bagi pengambil keputusan di negara-negara seperti India dan Cina yang memodifikasi untuk mencerminkan norma-norma budaya mereka, menjunjung standar yang tinggi dan praktis yang konsisten. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.